Cuk. Tes. Baik, Bapak Ibu, saya mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di online workshop Smart Work Mendeley Reference Manager hari ini yang narasumber oleh Bapak Johan Jang begitu sebagai customer consultant dari Elsevier Southeast Asia. Hari ini perkenankan saya, Bapak Ibu, saya Indra Macahyani, salah satu pustakawan di Perpustakaan Universitas Airlangga, yang hari ini berkesempatan untuk membawa acara pagi hari ini dan juga sebagai moderator di acara hari ini. Begitu. Sebelum kita memulai pada acara inti, akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ika Rudianto sebagai Kasih Kepustakawanan yang ada di Perpustakaan Universitas Airlangga. Saya ucapkan selamat datang juga untuk seluruh Bapak Ibu Sivitas Akademika, dosen, peneliti, dan juga mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Untuk Pak Ika Rudianto, saya persilahkan. Terima kasih waktunya Mbak Indah Rahma. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena atas berkat Allah ini kita bisa menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Universitas Airlangga. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Johan Jang selaku Customer Consultant Elsevier Southeast Asia yang sudi meluangkan waktu untuk mengisi kegiatan workshop Smart Work with Mendeley Reference Management for Your Research and Learning yang dilaksanakan hari Kamis ya, tanggal 7 Oktober nanti perkiraan mulai saat ini hingga 1,5 jam ke depan hingga pukul 12. Tentunya di sini saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung semua pada akademisi, khususnya Sivitas Akademika, baik itu dosen, peneliti, dan mahasiswa yang meluangkan waktu untuk kita belajar bersama workshop terkait bagaimana kita melakukan memanage reference melalui tools yang mungkin saat ini sudah banyak dikenal ya, familiar ya, yaitu reference manager. Dan tak lupa saya juga menyampaikan apresiasi pada tim pelatihan dan pengembangan Litbang Perpustakaan Universitas Airlangga yang
tidak henti-hentinya melakukan inovasi, kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian yang ada di lingkungan Universitas Airlangga. Karena perlu diketahui juga di perpustakaan ini banyak kegiatan-kegiatan library class, yaitu bagaimana kita memanfaatkan resource online, resource electronic resource yang tersedia di Universitas Airlangga, kemudian bagaimana kita memanage reference menggunakan reference tool Mendeley, karena memang di sini pustakawan kami juga sering melakukan kegiatan-kegiatan library class tersebut. Ada jurnal klinik juga, monggo nanti dari Bapak Ibu di sini untuk bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan dari perpustakaan kami yang di-create oleh Ladbang Perpustakaan UNER. Jadi itu tentunya kalau kita berbicara dengan reference manager itu memang udah banyak ya, udah banyak contohnya, tapi di sini kita fokuskan di Mendeley. Sejak tahun 2008 Mendeley diciptakan hingga tahun 2001 kali ini tentunya banyak perubahan dari Mendeley, dan ini nanti mungkin yang akan disampaikan oleh Bapak Johan Jang. Jadi nanti kita bisa mengeksplor lebih lanjut terkait reference manager ini. Karena kalau kita ketahui kan sebelumnya reference manager Mendeley ini kan pada saat 2008 itu open ya, sifatnya open access, sebelum pada tahun 2013 itu diakuisisi oleh Elsevier. Namun demikian tetap walaupun sudah diakuisisi oleh Elsevier, tentunya Mendeley ini masih memperlakukan untuk yang versi open-nya. Namun demikian tentunya dengan versi open ini pasti ada keterbatasan. Di sini nanti mungkin Pak Johan Jang selain berbicara terkait Mendeley secara keseluruhan, mungkin nanti bisa menyampaikan sedikit terkait perbedaan apakah versi free open-nya dengan versi institusi. Ya, versi institusi edition-nya, kemudian versi yang lainnya. Itu nanti mungkin bisa kita simak, dan harapan kami setelah workshop ini, itu nanti kami membutuhkan masukan dari Bapak, Ibu, Sivitas Akademika, dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk kedepannya, apakah perpustakaan ini nanti saya semua senang. Atau Universitas Airlangga ini meningkatkan dari yang versi free, kita meningkatkan platform Mendeley-nya ini untuk bisa dimanfaatkan secara powerful ke versi institusinya. Jadi itu yang kami butuhkan untuk masukan-masukan dari peserta workshop ini. Oke, untuk memanfaatkan waktu yang tersedia biar tidak habis oleh sambutan saya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan workshop ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini bisa mendapatkan manfaat dan memberikan masukan kepada kami. Selanjutnya akan kami kembalikan kepada moderator Mbak Indah Rahma selebihnya untuk memandu kegiatan workshop ini. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ika Rudianto atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu, Sivitas Akademika Universitas Airlangga, tidak perlu berlama-lama lagi, begitu nggih. Kita akan segera menampilkan narasumber kami, yaitu Bapak Johan Jang selaku Customer Consultant Elsevier South Asia yang akan memandu online workshop Smart Work with Mendeley kita pada pagi hari ini. Baik, untuk Pak Johan Jang, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Ya, silakan dengan materi presentasinya. Yap, oke, baik. Saya siapkan dulu. Ya, oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya,
luar biasa sekali pagi-pagi hari Kamis ini, ya, sudah lebih dari 200 partisipan yang sudah bergabung. Ya, terima kasih sekali. Tentunya saya ucapkan ya pertama tentu untuk Perpustakaan Universitas Airlangga yang sudah memfasilitasi kegiatan kita ya, sehingga di sini ramai sekali ya para dosen, para peneliti, para mahasiswa sudah bisa bergabung dan kita bisa sama-sama belajar dan diskusi juga ya terkait dengan Mendeley ini. Nah, kemudian terima kasih juga pastinya tadi ya untuk Pak Ika yang sudah membuka juga ya, dan juga tadi harapan-harapannya ya kira-kira nanti seperti apa kita bisa belajar dan diskusi sama-sama terkait dengan Mendeley. Saya juga lihat di sini di partisipan ya ada Prof. Heri Purnobasuki. Selamat pagi, Prof. Terima kasih. Terima kasih juga sudah hadir, Prof. Heri ya, dan juga rekan-rekan yang beberapa yang namanya juga tidak asing ya, mungkin sudah bosan lihat saya di Airlangga, tapi semoga kita bisa sama-sama ya di sini belajar sesuatu yang baru, mendapatkan sesuatu yang baru, kita bisa diskusi bersama ya terkait dengan Mendeley ini. Nah, sebelum saya mulai, jadi memang tadi sudah diungkapkan juga ya oleh Pak Ika bahwa Mendeley ini adalah bagian dari Elsevier, ya keluarga yang cukup baru lah begitu ya di Elsevier karena memang sempat dulunya berdiri sendiri, kemudian diakuisisi oleh Elsevier. Nah, dari akuisisi inilah kemudian Mendeley menjadi bagian dari Elsevier dan digunakan begitu ya untuk keperluan khususnya untuk manajemen referensi. Nah, kita langsung saja mulai untuk pembahasannya sendiri. Saya share screen dulu ya, Bapak Ibu. Iya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu ya, sesuai dengan topik kita, Smart Work with Mendeley, ya mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah sering menggunakan Mendeley, ya ada mungkin juga yang belum, gitu. Ada yang sudah tahu tapi belum masih kurang tergerak begitu ya untuk bisa memanfaatkan Mendeley ini. Nah, semoga dari kesempatan ini saya bisa share ya betapa mudahnya hidup kita gitu ya sebagai peneliti, sebagai orang-orang yang harus melakukan penelitian ya ketika kita sudah bisa memanfaatkan Mendeley ini dengan baik gitu ya. Nah, ini juga bicara dari pengalaman pribadi pun sama seperti itu Bapak Ibu ya, bahwa hidup kita kalau sebagai peneliti itu kan biasanya paling direpotkan dengan bagian referensi. Nah, itu akan menjadi lebih gampang nanti ketika kita sudah menggunakan Mendeley ini. Nah, agenda kita kali ini, nah, pertama kita akan lihat Mendeley itu sebenarnya apa sih, ya fungsinya untuk apa. Kemudian bagaimana kita bisa set up account, ya menambah file, ya collection, group dan seterusnya. Nah, plus ada satu lagi yang mungkin Bapak Ibu di sini ya kalau pengguna Mendeley mungkin pernah dengar gitu ya, tapi kurang familiar, yaitu tentang Mendeley data. Nah, itu satu hal yang nanti bisa saya share juga ke Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi memang cukup banyak ya, tapi semuanya ini simple ya, sangat-sangat mudah untuk nanti bisa digunakan. Ya, oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama adalah, nah kita kenalan dulu dengan Mendeley ini. Ya, untuk Bapak Ibu yang sudah familiar dengan Mendeley, pastinya wah sudah tahu lah ya Mendeley itu apa. Nah, tapi buat yang belum, nah Mendeley itu sebenarnya adalah sebuah reference manager. Ya, reference manager. Jadi sebuah tools begitu ya yang nanti akan membantu kita untuk mengatur ya semua referensi yang ingin kita gunakan ya dalam penelitiannya kita ya. Nah, biasanya kan ini mungkin buat rekan-rekan mahasiswa ya. Kalau kita punya banyak referensi ya, baik itu artikel dari jurnal, mungkin dari e-book ya dan sebagainya. Nah, biasanya kendala yang paling sering muncul adalah kita tidak punya sebuah tempat begitu ya di komputernya kita, ya di laptopnya kita untuk mengatur semua referensi ini. Nah, akibatnya apa? Kadang-kadang mungkin kalau untuk para mahasiswa ya ada yang menaruh referensinya semua di desktopnya. Jadi begitu laptopnya dibuka, ya desktopnya dibuka, itu penuh dengan referensi, ya penuh dengan PDF yang berserakan di mana-mana, gitu ya. Nah, atau kadang-kadang kita bisa juga menaruh di sebuah folder. Ya, jadi kita download nih ya, sudah banyak kita download dari Science Direct, dari mana gitu ya. Nah, kemudian kita taruh di sebuah folder. Nah, kemudian yang sering terjadi juga adalah kita lupa gitu. Ya,
di folder mana kita taruhnya penelitian ini, gitu ya. Kemudian kita tidak rename juga nama-nama filenya, sehingga ketika ditanya oleh dosen begitu ya, atau kita kembali lagi mau buka referensinya, kita bingung di folder itu yang mana ya referensi yang saya gunakan. Nah, kebingungan untuk mengatur referensi yang jumlahnya bisa banyak sekali, nah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan Mendeley. Ya, sehingga tadi ya kita tidak perlu lagi pusing gitu ya, bingung, lupa begitu ya mencari referensi yang ratusan itu ada di mana lokasinya. Nah, itu yang nanti kita lihat ya bagaimana Mendeley bisa mengatur itu semua. Oke, nah Mendeley ini Bapak Ibu ya adalah satu tools yang memang sifatnya free. Ya, jadi sifatnya ini gratis, Bapak Ibu bisa pakai tanpa langganan sekalipun, ya itu bisa digunakan. Nah, Mendeley juga ada yang namanya Mendeley Institutional Edition atau MIE. Ya, nah Mendeley Institutional Edition ini bedanya adalah nanti Bapak Ibu ya jumlah storage-nya lebih besar. Ya, kalau yang sekarang jumlah storage-nya itu lebih terbatas begitu ya. Nah, nanti kalau yang Mendeley Institutional itu jumlah storage-nya bisa sampai 100 GB ya. Kemudian nanti Bapak Ibu kalau sudah terkoneksi dengan emailnya UNER begitu ya. Nah, itu semuanya ya Bapak Ibu sudah bisa langsung pakai Mendeley Institutional Edition ya. Nah, ini sedang dalam pembicaraan ya. Jadi nanti Bapak Ibu semoga ya kalau memang oke, nah Bapak Ibu bisa memanfaatkan ya. Nah, tapi untuk sekarang yang free pun sebenarnya sudah sangat mumpuni juga begitu ya, tentunya dengan sedikit keterbatasan dari ukuran storage yang diberikan untuk Mendeley yang free ini. Ya, nah jadi Bapak Ibu kita sekarang lihat ya langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau coba memanfaatkan Mendeley ini adalah kita perlu setup dulu account-nya. Ya, nah untuk setup account-nya Bapak Ibu tinggal langsung saja ke mendeley.com. Ya, kemudian nanti tinggal register atau sign in saja. Ya, kalau Bapak Ibu pakai yang free-nya, nanti boleh pakai yang personal email boleh, ya mau pakai institutional email juga boleh. Ya, jadi pakai email free silahkan, mau pakai emailnya Erlangga silahkan. Ya, nah nanti tinggal register atau sign in saja. Oke, langkahnya simple ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah register atau sign in, nah berikutnya, nah Bapak Ibu, ini sudah kasusnya adalah sudah register atau sudah sign in ya, berarti sudah ada nih account-nya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu di halaman utamanya mendeley.com, nah Bapak Ibu perlu ke bagian kanan bawah. Ya, di kanan bawah itu ada downloads. Ya. Nah, downloads-nya ini ada reference manager, ada web importer ya dan juga citation plugin. Nah, Bapak Ibu ini tiga-tiganya di-download. Ya, jadi tiga-tiganya langsung sekalian Bapak Ibu download ya karena nanti fungsinya beda-beda nih ya dan fungsinya semuanya akan mempermudah proses penelitian ya. Jadi nanti ada tiga, ada reference manager, ada web importer dan juga citation plugin. Ya, nah ini tiga-tiganya langsung diklik. Nah, Bapak Ibu bisa download untuk Windows bisa, untuk Mac OS juga bisa. Kalau Bapak Ibu ada yang pakai Linux juga bisa gitu. Ya, tiga-tiganya tersedia. Ya, yang reference manajernya, gitu ya. Mungkin di sini saya bisa tunjukkan. Nah ini ya, jadi ada Mendeley pertama yang Bapak Ibu download itu namanya Mendeley Reference Manager. Ya, nah Mendeley Reference Manager ini tersedia untuk Windows, tersedia untuk Mac, ya, tersedia juga untuk Linux. Nah nanti fungsinya adalah Bapak Ibu bisa memanfaatkan Mendeley di desktop. Ya, nanti kita lihat nih bagaimana cara kerjanya. Ya, tapi Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan Mendeley di desktop, di laptopnya Bapak Ibu masing-masing. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu download yang namanya Mendeley Site ini. Ya. Nah, Mendeley Site ini fungsinya adalah nanti Bapak Ibu bisa dengan sangat cepat melakukan citasi, ya, in-text citation, dan juga menghasilkan bibliografi, gitu ya, menghasilkan referensi, ya, dengan integrasi dengan Microsoft Word. Gitu ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu juga bisa langsung install ya. Nah, ini yang kedua. Nah, kemudian yang terakhir adalah Mendeley Web Importer. Ya. Nah, Mendeley Web Importer ini fungsinya adalah nanti kalau Bapak Ibu buka misalnya sciencedirect.com gitu ya atau sumber-sumber
e-resources lainnya, nah itu biasanya akan ada integrasi langsung dengan Mendeley. Jadi Bapak Ibu bisa save ya sebuah file PDF ke akun Mendeley Bapak Ibu langsung. Ya, nah nanti tiga-tiganya saya praktekkan. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang masih agak-agak bingung gitu ya, tidak masalah. Nanti tiga-tiganya saya praktekkan bagaimana cara kerjanya yang reference manager, ya kemudian yang citation begitu ya, dan juga web importer. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu di sini mungkin sudah ada yang pernah menggunakan Mendeley desktop. Nah, bisa ya mungkin Bapak Ibu nih yang sudah lama begitu ya menggunakan Mendeley. Nah, kita juga punya satu ya namanya Mendeley desktop. Nah, Mendeley desktop ini sama cara kerjanya dengan Mendeley reference manager. Ya, tapi itu versi dulu ya, versi yang sudah lebih senior gitu ya. Nah, masih bisa jalan. Jadi Bapak Ibu kalau pakai Mendeley desktop masih oke ya, kita masih support, kita masih bisa menggunakan Mendeley desktopnya. Nah, tapi rekomendasi dari kami adalah Bapak Ibu pindah ke Mendeley reference manager ya, karena ini adalah versi barunya sebenarnya ya dari Mendeley desktop tersebut. Ya, jadi kalau belum ya berarti Bapak Ibu langsung saja ya pakai yang reference manager-nya. Oke. Nah, saya lanjut. Oke. Bapak Ibu ya, ini kalau kita lihat di chatting silahkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya langsung saja ditaruh di bagian chattingnya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya. Itu mungkin saya tidak langsung jawab sekarang gitu ya. Kita kumpulkan nanti di akhir sesi gitu ya. Oke. Saya lanjut lagi berikutnya. Nah, untuk mempermudah ya bagaimana cara kerjanya Mendeley, ini saya langsung saja akan share live demo ya ke Bapak Ibu semuanya. Oke, sebentar. Saya pindah dulu, langsung kita live demo saja. Oke. Ini Bapak Ibu apakah sudah bisa melihat Mendeley Reference Manager saya sudah terbuka? Sudah ya? Oke. Baik. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya sudah download Mendeley Reference Manager. Ya. Kemudian ketika saya buka ya di laptopnya saya, nanti bentuknya seperti ini. Ya, karena saya juga pengguna Mendeley, isinya udah banyak nih Bapak Ibu ya. Nah, tapi mungkin di Bapak Ibu kalau masih baru, mungkin di sini masih kosong ya, belum ada isinya. Oke. Nah, di Reference Manager ini kita bisa melihat beberapa hal begitu ya. Di sini ya di tengah ini adalah semua ya referensi yang kita sudah taruh di Mendeley kita ya, di Mendeley Reference Manager kita. Nah, di sebelah kiri ini nanti ada beberapa opsi begitu ya, beberapa tab seperti all references ya, recently added, recently read ya, favorites, my publications, dan juga publications yang Bapak Ibu delete gitu ya. Nah, itu ada di sebelah kiri di sini. Nah, lalu nanti ada namanya collection, nanti saya jelaskan ya collection itu apa. Lalu ada juga group gitu ya. Nah, ini yang semuanya tersedia di Mendeley. Ya, Mendeley Reference Manager. Sekali lagi ini boleh untuk Windows, Mac, dan Linux. Oke. Nah, sekarang yang pertama akan saya tunjukkan adalah kita bagaimana cara menambah referensi untuk dimasukkan ke dalam Mendeley Reference Manager kita. Ya. Nah, caranya Bapak Ibu bisa lihat di sini ada Add New. Ya. Nah, ini nanti diklik saja. Lalu waktu Add New ini pilihannya ada 3. Ya, ada Files from Computer, Add Entry Manually, dan juga Import Library. Ya. Nah, kalau files from computer itu artinya nanti Bapak Ibu langsung cari filenya Bapak Ibu di laptopnya itu ada di mana. Ya. Jadi ini kalau saya klik ya file from computernya. Nah, saya sudah taruh di sini gitu ya. Nah, ini adalah file yang ingin saya masukkan. Ya, misalnya ini satu penelitian begitu ya. Nah, saya tinggal klik open. Oke, nah uploading di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini sedang menambah satu file. Nah, bisa seperti itu, jadi tinggal add new, kemudian file from computer, atau Bapak Ibu bisa drag terus drop ya di Mendeley Bapak Ibu. Ya, bisa add seperti ini atau drag and drop saja. Ya, nanti akan diupload ke dalam servernya Mendeley Bapak Ibu. Ya, nah ini masih proses sebentar. Oke, nah kalau sudah nanti dia akan muncul ya di sini Bapak Ibu.
Ya, ini internet saya agak lambat, jadi masih uploading nih ya. Nah, tapi nanti akan muncul ya di sini. Nah, akan dilihat ini adalah list dari file yang sudah ditambahkan. Ya, nah itu cara yang pertama yang bisa kita lakukan, yaitu add new, kemudian files from computer. Nah, Bapak Ibu bisa juga kasusnya adalah tidak punya file yang bentuknya digital, jadi tidak punya PDF-nya, tapi punya bentuknya yang print. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa langsung pilih yang add entry manually. Nah, ini sudah muncul ya catur Vedi ini gitu. Ya. Nah, ini sudah saya masukkan ke Mendeley saya. Nah, kemudian gini, kasus yang kedua adalah kalau Bapak Ibu punya bentuknya print, tapi tidak punya yang digitalnya, bisa add entry manually. Ya. Nah, kalau add entry manually, nanti Bapak Ibu perlu memasukkan informasi-informasi yang sesuai dengan yang ditanyakan di sini. Ya, kalau kebetulan punya DOI-nya, nah itu bisa langsung, ya, Mendeley akan carikan metadatanya dan langsung masukkan file tersebut. Ya. Nah, bisa juga Bapak Ibu kalau tidak punya DOI-nya, begitu ya, tidak punya ID-nya, nah di sini bisa langsung dipilih nih Bapak Ibu. Ya. Misalnya reference type-nya mau yang mana, apakah Bapak Ibu mau masukkan jurnal artikel, bisa juga magazine artikel, ya mungkin paten, mungkin web page, ya tesis dan sebagainya. Di sini ada banyak pilihannya. Ya. Nah, lalu untuk berikutnya tinggal dimasukkan title-nya, judulnya apa, authors-nya, ya. Ini kalau jurnal judul apa, title jurnalnya apa, ya, dan seterusnya. Kemudian nanti tinggal klik add entry. Ya, itu kalau kita lakukan secara manual. Ini biasanya paling umum kalau kita mau menambahkan entry buku fisik, biasanya seperti itu. Ya. Nah, lalu berikutnya bisa juga import. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya dari yang sebelumnya, misalnya mau migrasi dari sebuah reference manager yang lain ya ke Mendeley. Nah, semua data yang ada pada reference manager yang sebelumnya, kalau Bapak Ibu bisa save dalam bentuk ini BibTeX, ya, EndNote atau RIS, nah ini bisa diimport ke Mendeley. Ya, jadi prosesnya itu simple. Misalnya Bapak Ibu punya dari misalnya reference manager ABC gitu ya. Nah, datanya Bapak Ibu download, tarik datanya ya dalam salah satu dari 3 format ini, ya BibTeX, EndNote atau RIS gitu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal import saja sesuai dengan filenya format filenya yang mana gitu ya. Nanti datanya itu akan migrasi semua ke Mendeley-nya Bapak Ibu. Ya. Nah, itu cara menambah file di account Mendeley kita. Gampang sekali ya. Nah, 3 cara tersebut bisa file from computer ya, bisa juga add entry manual atau import library. Ya. Oke, sekarang kita pindah setelah add file, jadi nanti kira-kira bentuknya kan seperti ini ya, udah rame sekali nih di sini ya. Kita bisa urutkan berdasarkan authors-nya, berdasarkan tahunnya, ya. Ini tahunnya saya bisa mainkan seperti ini, ya, title, ya, source, edit, ya, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita masuk ke collection. Nah, collection ini sebenarnya nama lain dari folder, ya. Jadi kalau Bapak Ibu kan kalau di komputer kita punya folder ya. Nah, collection itu sebenarnya sama saja dengan folder, ya. Nah, kita bisa memasukkan begitu ya artikel-artikel kita ke dalam folder. Nah, sesuai dengan bagaimana kita ingin membentuk foldernya, gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau misalnya menggunakan nama judul penelitian gitu ya, atau nama topik penelitian sebagai foldernya, nah itu nanti bisa dibuat saja di sini. Nah, untuk buat folder, di Bapak Ibu tuh ke sini, New Collection. Ya. Nah, kemudian di New Collection-nya di sini dimasukkan, ya, mau namanya apa. Ya, misalnya saya tulis di sini, nama foldernya, saya misalkan tulis, saya buatnya apa ya, UNER misalnya gitu ya, UNER tes. Ya, nanti silakan Bapak Ibu bebas saja gitu ya, mau buatnya apa. Ya. Nah, saya klik Enter. Nah, kemudian sekarang saya bisa lihat ya di collection saya UNER tes ini ya, ini masih kosong nih Bapak Ibu. Ya, masih kosong dan perlu saya masukkan ya referensi-referensi ke dalam folder collection ini. Ya, caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa langsung drag and drop filenya ke sini.
Ya, jadi Bapak Ibu bisa drag and drop dari laptop ya, langsung masukkan ke sini bisa, atau Bapak Ibu ke all references, kemudian pilih ya yang mana yang Bapak Ibu akan masukkan ke dalam folder ini. Saya ambil contoh, ini yang tadi saya baru add ya. Nah, ini saya tinggal klik, tahan, saya tarik. Nah, kemudian saya masukkan ke dalam collection UNER test ini. Gitu ya. Nah, saya lepas. Nah, kemudian nanti di UNER test ini sudah muncul. Ya. Jadi di sini sudah akan muncul begitu ya untuk authors-nya. Ya. Nah, ini adalah artikel yang saya gunakan begitu ya untuk topik penelitian saya. Nanti topiknya apa ya nggak tahu deh, terserah Bapak Ibu di sini ya. Gitu. Nah, itu bagaimana kita bisa menggunakan collection ini. Ya, collection ini benar-benar akan sangat mempermudah kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya topiknya apa. Nah, bisa juga kita buat collection ya, dalam collection atau sub collection. Ya. Nah, misalnya gini ya. Saya buat katakanlah chapter 1 ya. Kemudian UNER gitu ya. Nah, jadi kalau saya misalkan ingin saya buat ya chapter 1 UNER ini ya. Nah, ini sebenarnya adalah ya adalah bagian gitu ya dari topik saya yang tadi UNER test. Nah, ini saya bisa drag Bapak Ibu. Kemudian saya masukkan ke dalam folder yang tadi. Ya, folder yang tadi mana nih? Sebentar. Foldernya ada di bawah ya, sebentar. Nah, ini ya, saya tarik, saya masukkan ke sini. Nah, jadi di dalam foldernya UNER test ini ada chapter 1-nya. Ya, nah mungkin kalau kebayang ya Bapak Ibu yang mungkin rekan-rekan mahasiswa yang sedang mengerjakan tesis, disertasi gitu ya. Nah, ini bisa UNER test ini bisa diganti jadi topik disertasinya apa. Kemudian, nah semua referensi yang digunakan di chapter 1-nya bisa ditaruh di sini. Ya, nanti referensi chapter 2-nya juga bisa dibuat jadi sub collection berikutnya. Ya, jadi benar-benar sudah sangat rapih seperti itu. Ya, atau kalau di sini mungkin ada peneliti sosial gitu ya, yang biasa buat hipotesis untuk kuantitatif, nah itu juga bisa tuh ya dibuat sub collection untuk hipotesis 1 pakai referensinya apa saja, hipotesis 2 pakai referensinya apa gitu ya. Nah, itu bisa jadi sub collection juga. Ya, nah ini bebas ya, terserah Bapak Ibu saja mau menggunakan collection dan sub collection ini seperti apa. Oke. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke private group. Nah, di Mendeley kita juga bisa melakukan kolaborasi ya dengan penulis lain, dengan peneliti lain begitu ya, dan kita melakukannya dengan menggunakan grup ini. Ya. Nah, di sini ya untuk grupnya saya sudah buat misalnya my first group. Nanti grupnya apa namanya gitu terserah Bapak Ibu dan bisa nanti dibuat di sini new group. Ya, misalnya saya tulis UNER group 1 UNER group gitu ya. Nah, ini saya ketik. Nah, kemudian saya sudah punya satu satu grup gitu ya, namanya UNER group. Nah, kemudian saya bisa sebenarnya menambahkan anggota ke dalam UNER group ini. Ya, karena saya ingin kolaborasi misalkan dengan 2 atau 3 orang rekan-rekan saya gitu ya, dan kita ciptakan di Mendeley-nya. Nah, untuk mengundang orang, Bapak Ibu klik kanan gitu ya di UNER group-nya, kemudian pilih manage group. Ya, jadi di sini Bapak Ibu tinggal klik kanan, ya, kemudian pilih yang manage group. Oke. Nah, di manage group-nya ini kita bisa mengundang maksimal 100 orang. Ya, jadi bisa ada sampai 100 orang begitu yang kita bisa ajak gitu ya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, nanti Bapak Ibu klik invite member. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu klik invite member, di sini masukkan email dari orang yang ingin Bapak Ibu ajak masuk ke dalam grup ini. Ya. Nah, tinggal masukkan emailnya, kemudian send invite. Ya, klik yang send invite ini. Nah, kalau sudah, nanti orang tersebut perlu accept ya di email mereka. Nah, ketika sudah di accept, maka
ya orang tersebut sudah bisa masuk ke dalam UNER Group ini. Ya, grup yang Bapak Ibu sudah buat nih. Ya. Nah, nanti semua referensi yang ada di sini, ya semua referensi yang ada di grup ini itu bisa dilihat dan bisa ditambahkan oleh semua anggota kelompok. Ya, jadi Bapak Ibu bisa kolaborasi untuk manajemen referensinya lebih baik gitu. Ya, semua anggota kelompok itu bisa sama-sama lihat, sama-sama tambahkan file, ya, sama-sama nanti bisa melakukan notes, ya, annotation dan sebagainya. Itu semuanya bisa dilakukan dalam grup yang sama. Oke, jadi sudah mulai kebayang ya ini bisa kerja kolaborasinya lebih menyenangkan nih, Bapak Ibu. Ya, nah ini yang kita bisa lakukan dengan model grup ini. Oke, nah sekarang berikutnya yang saya tunjukkan adalah kita juga bisa melakukan notes, ya, annotation begitu di Mendeley. Nah, kita ambil contoh yang ini. Ini yang tadi baru saya add. Kalau saya klik, detailnya terbuka ya di sebelah kanan ya. Nah, di sini sudah ada detail dari artikel ini. Ya. Nah, dari detail yang kita lihat ini, ya Bapak Ibu, ini ada info. Nah, kita juga bisa lihat di sini ada annotation, ya, dan juga ada notebook. Gitu ya, ada annotation, ada notebook. Nah, kita sekarang lihat bagaimana caranya kita bisa menambahkan notes gitu ya, annotation di dalam artikel ini. Nah, Bapak Ibu, untuk itu ya, ini artikelnya saya klik 2 kali. Nah, kalau saya klik 2 kali, artikelnya akan terbuka seperti ini. Ya, nah, ini sudah terlihat ya bentuk PDF-nya seperti ini. Nah, nanti kita bisa saya ambil contoh begini ya. Misalnya, ini misalnya saja ya, saya coba saya besarkan sedikit ya, biar lebih terlihat. Nah, misalnya saja ini kalimat, ya, anggap misalnya gini, ini adalah kalimat yang buat saya ini penting. Ya, saya ingin gunakan kalimat ini juga sebagai fondasi untuk penelitian saya. Gitu ya. Nah, saya akan blok. Ya, jadi ini semuanya saya blok gitu ya. Saya tinggal pilih saja seperti ini. Nah, secara otomatis tombol highlight ini muncul. Gitu ya. Nah, kalau saya highlight ya. Nah, ini seperti kita memberikan ya highlight gitu ya kalau lagi secara offline gitu ya, kita berikan warna. Nah, karena ini penting nih. Ya, sehingga nanti kalau kita kembali lagi ke artikel ini kita bisa lihat ya, yang kita highlight ini artinya apa sih? Kenapa ini penting buat kita? Ya. Nah, selain di highlight, oke, di sini kita bisa juga ganti warnanya gitu ya. Nah, selain di highlight, saya juga bisa memberikan notes. Ya. Nah, kalau untuk memberikan notes, saya perlu klik yang icon ini, Bapak Ibu. Icon yang di sebelah yellow ini, ya warna ini, ya ini ada icon. Nah, saya klik. Kemudian ya, ketika sudah saya klik, nah saya bisa kasih komen. Ya, misalnya saya memberikan komen untuk reminder ke diri saya sendiri. Ya, contohnya gunakan ya, misalnya di sini ya, gunakan untuk chapter 1. Ya. Nah, ini catatan ke diri saya sendiri ya Bapak Ibu. Jadi bebas nih ya, terserah Bapak Ibu mau nulisnya apa di sini ya. Nah, saya sudah selesai. Nah, di sini sudah muncul ya, ada notes-nya. Oke. Nah, notes ini kalau kita lihat yang di sebelah kanan, annotation, ini akan muncul nih Bapak Ibu. Ya. Saya bisa tambahkan lagi misalnya notes berikutnya, anggap di sini gitu ya. Ini asal-asal saja. Gunakan untuk ya fokus penelitian misalnya gitu ya. Nah, sudah. Nah, di sini muncul nih. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu punya annotation-nya banyak gitu ya. Nah, ini semuanya akan membantu ketika Bapak Ibu kembali lagi membuka artikel ini, terus mau lihat poin-poin pentingnya apa sih? Ya, yang akan bermanfaat untuk nanti melakukan penelitian. Ya, karena kadang-kadang kan kita sudah baca satu artikel, kemudian kita lihat, wah ini artikelnya bagus, bisa saya gunakan sebagai referensi. Tapi kita lupa. Ya, setelahnya kita mungkin 1-2 minggu kemudian baru kita kembali lagi ke artikel itu, lalu ketika kita buka, kita lupa sendiri. Ya, ini fungsinya buat apa ya? Ya, kenapa ya waktu itu saya masukkan artikel ini ke dalam foldernya saya? Ya, nah untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya kita bisa memberikan komen-komen seperti ini. Ya, kita sudah memberikan catatan-catatan khusus ya sebagai reminder ke diri kita sendiri.
Ya, kita juga bisa memberikan general notes, Bapak Ibu. Ya, kalau general notes ini kita memberikan note khusus gitu ya untuk keseluruhan dari artikel ini. Ya, contoh di sini ya, gunakan artikel ini. Ya, artikel ini terutama untuk bab 1. Misalnya gitu. Ya, ini catatan umum yang kita berikan. Ya, nah sehingga ketika nanti saya kapan-kapan begitu ya, saya kembali lagi ke artikel ini, saya bisa lihat general notes. Oh, ya kata diri saya sendiri sebagai reminder adalah saya bisa menggunakan artikel ini terutama untuk bab 1-nya saya. Nah, kemudian baru saya lihat ya, saya baca lagi. Nah, itu biasanya lebih mudah, kita jadi lebih cepat ingat gitu ya. Kenapa kita mau menggunakan artikel ini? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan ini di grup ya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan ini di grup, maka semua anggota grup juga bisa melihat notes dan komen sini. Ya, jadi seluruh anggota grup ya sama, mereka bisa memberikan komen, mereka juga bisa membaca komentar dari rekan-rekannya yang lain dalam grup yang sama. Ya. Nah, itu fungsinya annotation. Nah, kita juga ada satu lagi namanya notebook. Nah, kalau notebook ini catatan umum Bapak Ibu ya, ini berlaku tidak hanya di artikel ini saja, tapi di seluruh account di account Mendeley Bapak Ibu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu juga bisa membuat notebook ya. Nah, kemudian di sini bebas ya, terserah nih catatannya Bapak Ibu mau ketiknya apa. Dan ini berlakunya adalah untuk seluruh artikel yang ada di account Mendeley-nya Bapak Ibu. Ya, nanti tinggal ditambahkan ini my new page ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu ketik my second notebook. Ya. Nah, ini terserah ya, Bapak Ibu bebas saja mau menulisnya apa. Ya, nanti back to all pages. Nah, setiap kali Bapak Ibu buat notebook seperti ini ya, fungsinya bisa macam-macam ya. Kalau rekomendasi dari kami begitu ya, notebook ini bisa jadi ke arah katakanlah topik besar begitu ya dari penelitiannya Bapak Ibu nih ya, sebagai sebuah karir peneliti, topik besarnya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu juga bisa taruh ide-ide penelitiannya Bapak Ibu di notebook ini juga mungkin bisa. Ya, sudah punya ide 10, tapi saat ini baru jalan 3. Nah, daripada lupa ide keempat, 5, dan seterusnya, Bapak Ibu juga bisa taruh di notebook ini. Ya, jadi memang itu fungsinya ya, kita ada notebook seperti ini. Ya, silakan nanti juga bisa dimanfaatkan ya untuk memberikan annotation seperti ini. Nah, kita kembali lagi ya ke Mendeley-nya library ini. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu masih ingat ya, tadi saya ada minta Bapak Ibu untuk juga download yang namanya Mendeley Web Importer. Ya, nah Mendeley Web Importer itu punya fungsi yang sangat menyenangkan begitu ya, terutama kalau Bapak Ibu nih mengintegrasikan antara Mendeley dengan Science Direct. Ya, dan juga beberapa website-website lain yang juga support Mendeley Web Importer. Ya, nah ini saya berikan contoh ya, contoh lagi. Ini saya buka Mendeley Science Direct. Ya, mungkin rekan-rekan di UNER juga punya akses ya ke sciencedirect.com untuk bisa mencari artikel-artikel penelitian. Ya. Nah, kita coba ya sekarang kita cari artikel-artikel penelitian begitu ya. Nah, kemudian nanti kita lihat bagaimana Mendeley Web Importer itu bekerja. Ya. Dan saya ambil contoh gampang saja, misalnya begini. Ya, saya mau teliti tentang online learning. Ya, saya klik search. Oke, nah nanti hasilnya muncul. Nah, ini saya asal-asal saja Bapak Ibu ya. Nah, saya pilih satu artikel misalnya gini. Ya, artikel ini terkait dengan evaluation online learning undergraduate students under lockdown ya amidst COVID-19 pandemic. Nah, kemudian di sini kita lihat ya ada tombol add to Mendeley. Benar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau saya klik add to Mendeley-nya, sebelah kanan ini tiba-tiba akan muncul sebuah pop-up nih. Ya. Jadi, kalau sekali lagi, ini kalau add to Mendeley-nya saya klik, sebelah kanan ini akan muncul pop-up seperti ini. Nah, pop-up ini sebenarnya adalah Mendeley Web Importer. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada icon kecil Bapak Ibu ya warna merah. Ya. Nah, ini adalah Mendeley Web Importer yang sudah saya install pada browser saya. Ya. Nah, Mendeley Web Importer ini bisa diinstal di Google Chrome dan juga di Safari.
Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, di sini judulnya ini ya, Evaluation Online Learning of Undergraduate Students. Di sini juga sama, ya ini jurnal artikel. Nah, itu bisa langsung kita add. Ya, di sini kita bisa pilih ya collection kita yang mana. Ya, di sini ada list collection-nya. Nah, tadi saya ada Unertes ya. Jadi kita coba nih ya, saya masukkan ini ya ke Unertes. Ya, kemudian saya klik add. Nah, kita tunggu sebentar, dia lagi adding begitu ya. Nah, lalu di sini sudah kita bisa lihat ya, ada tombol icon PDF-nya sudah, ya referensinya juga sudah. Ya, ini artinya artikel ini sudah ada di folder yang tadi kita pilih, collection yang tadi kita pilih. Ya, nah sekarang kita coba buka lagi ke collection tersebut. Nah, ini saya kembali ke Mendeley Reference Manager. Oke, kalau kita perhatikan tadi ada satu artikel. Sekarang ada 2 artikel. Dan artikel yang kedua, ya ini adalah artikel yang tadi kita add dari Science Direct. Ya, yang Evaluation Online Learning Undergraduate Students ini. Ya, begitu saya klik Add to Mendeley, saya pilih collection yang benar yang mana, kemudian saya klik Save, gitu ya. Nah, sudah langsung di sini muncul. Ya, dan ini tinggal kita klik 2 kali, langsung ya keluar PDF-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi memang sudah langsung terkoneksi ya antara Science Direct kita dengan Mendeley ini. Nah, ini bisa kita lakukan di Science Direct dan di website-website lain yang memang memberikan support untuk Mendeley web importer ini. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, masih seru nih Bapak Ibu ya. Ada satu fitur yang berikutnya saya akan tunjukkan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan Mendeley dengan citasi pada Word, ya Microsoft Word. Oke, tadi Bapak Ibu salah satu yang perlu kita download juga namanya Mendeley Citation, gitu ya. Nah, bisa dari websitenya Mendeley langsung atau kalau Bapak Ibu ke Tools, ya. Jadi Bapak Ibu ke Tools nih, di sini ada informasi install Mendeley Cite for Microsoft Word. Ya, nah ini Bapak Ibu perlu install nih, install Mendeley Cite for Microsoft Word. Oke, saya sih sudah gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau belum, nah ini silakan ya nanti diinstal. Ini bisa nanti kita gabungkan antara Mendeley ya dengan Microsoft Word. Ya, Microsoft Word-nya itu yang 365 juga bisa. Yang tidak bisa adalah kalau Word-nya Bapak Ibu ya mohon maaf gitu ya bajakan. Ya, kalau Word-nya itu bajakan nanti nggak bisa jalan Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Word-nya asli ya versi Word yang terbaru pun ya itu sudah bisa diintegrasikan dengan Mendeley. Nah, fungsinya seperti apa? Ini saya tunjukkan gitu ya. Nah, saya sudah punya Word ini. Jadi ini Microsoft Word saya ya, saya sudah buka. Kemudian anggap ini adalah penelitian saya gitu ya. This is your first sentence, this is your second sentence. Nah, umumnya yang kita sering lakukan adalah ya kita tahu bahwa setelah kalimat pertama ini saya perlu menambahkan in-text citation. Ya, saya perlu mensitasi kalimat ini tuh datang dari mana. Ya, lalu bisa jadi kan saya lakukan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, saya ketik manual. Ya. Oke. Misalnya begini. Oke. Nah, kemudian yang kedua juga sama, saya ketik manual lagi gitu. Ya. Nah, nanti di bagian referensi ya, di bagian daftar pustaka nih ya, daftar referensinya, itu akibatnya adalah saya harus ketik manual lagi gitu. Ya. Kemudian judulnya apa gitu ya. Nah, ini akibatnya ya, terutama mungkin buat para mahasiswa nih ya, bagian ini adalah bagian yang paling dibenci begitu ya kalau lagi bikin penelitian ya, karena lama ya, nggak susah gitu ya, tapi lama, memakan waktu yang sangat-sangat luar biasa lama begitu untuk bisa mengatur referensinya ya sesuai dengan apa yang dimintakan gitu ya. Belum lagi kalau kita ketik manual seperti ini ya, kadang-kadang kan kita kalau terlalu banyak pakai referensi bisa skip gitu ya. Misalnya waktu kita cek di referensi, saya sepertinya pakai di sini listnya ada 49. Tapi waktu saya cek lagi dari atas gitu ya, terus sampai bawah ada 50. Nah, kenapa di sini ada 49 di atas ada 50? Nah, itu juga kan jadi membingungkan
Ya kita harus cek lagi satu-satu gitu, manual, kita perhatikan ya ini seperti apa sih, yang salah tuh yang mana gitu ya. Nah, untuk mencegah hal tersebut ya supaya kita tidak pusing dengan bagian referensi ini, nah tadi kalau kita sudah install Mendeley site for Word gitu ya, nah kita bisa memanfaatkan Mendeley ya dengan Microsoft Word ini ya, semuanya bisa kita lakukan secara otomatis ya. Nah, ini saya berikan contoh. Ya, this is your first sentence. Kemudian saya ingin menambahkan citasinya, gitu ya. Nah, saya tinggal pilih references. Jadi Bapak Ibu pindah ke references ini ya. Kemudian di sini ada Mendeley site. Nah, yang merah yang Mendeley site ini itu artinya Bapak Ibu sudah menginstall Mendeley site-nya. Ya, kalau belum, berarti di sini belum muncul nih. Ya, tadi waktu install Mendeley site-nya juga pastikan Word-nya Bapak Ibu close dulu ya. Jadi ditutup dulu Microsoft Word-nya. Kalau sudah install, nanti Microsoft Word-nya dibuka lagi. Nah, di sini nanti akan ada Mendeley site. Ya, nah Mendeley site-nya Bapak Ibu tinggal tekan saja, gitu yuk. Oke, bentar ya. Nah, nanti terbuka nih Bapak Ibu. Ini sudah terkoneksi dengan Mendeley-nya saya. Ya, nah di sini sudah ada semua artikel begitu ya di di dalam akun Mendeley-nya saya. Ya, nah ini pun kita bisa pilih dari collection mana. Ya, nah sebelum saya pilih artikelnya, nah hal yang penting sekali adalah Bapak Ibu geser ke citation style. Ya, nah lalu di sini, nah ini yang penting nih Bapak Ibu ya, pilih citation style-nya yang mana. Oke, ini biasanya setiap jurnal, setiap universitas ya punya style citasinya masing-masing. Ya, tapi biasanya mengikuti standar-standar yang sudah umum ini. Ya, kalau Bapak Ibu pakainya APA, nah nanti APA-nya langsung di sini ya bisa terlihat American Psychological Association. Ya, kalau pakai AMA di sini juga sudah ada ya. Macam-macam di sini ya, Chicago Style dan sebagainya. Kalau belum tersedia di sini, Bapak Ibu klik yang select another style. Ya, kemudian nanti masukkan stylenya apa. Ya, misalnya, oh saya mau publikasi di sebuah jurnal, pakainya Turabian. Nah, di sini Bapak Ibu ketik aja Turabian, gitu. Ya, nah lalu nanti tinggal dipilih Turabiannya yang edisi berapa, gitu ya. Nah, lalu pilih style yang benar, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung masukkan di sini. Ya, kalau stylenya mau di custom juga bisa. Di sini ada Add Custom Style. Ya, nah di sini Bapak Ibu langsung bisa masukkan URL-nya untuk si custom style-nya itu mau seperti apa, gitu. Ya, nah kemudian ini saya close. Nah saya masukkan di sini. Nah anggap misalnya saya pakai APA, ya APA 7 edition. Nah ini sudah saya pilih. Sekarang saya ke references. Ini saya ganti ya. Tadi kita pakai Unertest. Nah jadi ini hanya filenya Unertest saja, begitu ya. Nah ini tadi saya belum update. Nah ini saya update dulu ya. Jadi di more kita bisa klik update from library. Oke. Nah di sini your first sentence. Nah anggap first sentence ini saya pakai yang ini ya. Nah ini saya tinggal klik saja. Kemudian insert. Ya. Nah langsung muncul di sini ya. Ini adalah yang saya pakai. Nanti tinggal kalau ukuran font dan sebagainya Bapak Ibu bisa edit, gitu ya. Nah, yang second sentence misalnya saya pakai yang ini. Saya insert juga. Ya. Nah, nanti langsung muncul nih di sini. Ya. Nah, di bagian referensi ya, ini kan sudah ada 2 ya. Nah, di bagian referensi ini saya nanti tinggal klik more, insert bibliography. Ya. Nah, langsung akan muncul. Klik continue. Nah, di sini akan langsung muncul ya. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan ya untuk penelitian ini. Nah, dengan citation style-nya adalah APA. Jadi udah otomatis ya kalau kita sudah menggunakan ini harusnya tidak mungkin ada yang kita miss ya untuk bagian referensi ini dan kita nggak bingung-bingung dan waktunya itu cepat sekali. Ya, kalau melakukan penelitian dengan model seperti ini, mungkin bagian referensi itu hanya tinggal klik begini, kurang dari 5 menit juga selesai, Bapak Ibu. Ya, dan ini sudah alphabetical order. Ya, sudah lengkap semuanya. Ya, jadi ini bagaimana ya Bapak Ibu bisa dengan sangat-sangat mudah
menggunakan Mendeley ya untuk reference manajemennya Bapak Ibu diintegrasikan dengan Microsoft Word. Oke. Nah, yang terakhir yang saya share itu adalah Mendeley Data. Nah, ini mungkin satu hal yang belum terlalu familiar nih ya untuk Bapak Ibu semuanya, tapi Mendeley itu juga punya satu bagian gitu ya, namanya Mendeley Data. Saya kurang tahu nih Bapak Ibu sudah pernah mengunjungi atau belum. Tapi kalau Bapak Ibu penasaran gitu ya, nah ini bisa saya tunjukkan Mendeley Data itu seperti apa. Sebentar ya, saya pindah dulu. Mana tadi ya? Oke. Semoga ini masih kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketik yang namanya ke data.mendeley.com ya, jadi data.mendeley.com. Nah, Bapak Ibu akan dibawa ke halaman ini. Namanya Mendeley Data. Nah, Mendeley Data itu adalah repository ya, atau tempat penyimpanan cloud-based data. Ya. Nah, cloud-based data itu adalah berasal dari segala researcher begitu ya dari seluruh dunia ya, mereka bisa menyimpan datanya mereka di Mendeley Data ini dan bisa diakses oleh semua orang termasuk Bapak Ibu ya. Nah, Mendeley Data ini free ya, tentunya dengan yang penting Bapak Ibu punya akun Mendeley, kemudian Bapak Ibu bisa langsung memanfaatkan Mendeley Data ya. Di sini kita bisa cari data di sini ya. Jadi saat ini ada sekitar 29 juta dataset begitu ya, yang lengkap tersedia di sini. Misalnya saya mau cari data terkait dengan COVID-19. Ya, saya klik search. Ya, nah ini adalah semua data terkait dengan COVID-19 yang diupload begitu ya oleh peneliti dari seluruh dunia. Ya, nah datasetnya itu ada banyak sekali. Di sini ada data type-nya nih, Bapak Ibu bisa lihat ya. Misalnya saya cari tentang COVID-19, tapi saya mau cari terkait dengan dataset misalnya. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, nanti yang muncul di sini adalah terkait penelitian COVID-19, ya, bentuknya dataset. Kalau mau carinya image juga nanti tinggal dipilih saja di data type ini. Ya. Nah, ini bisa macam-macam nih Bapak Ibu ya. Kalau saya ganti misalnya, saya mau cari data terkait online learning. Ya, ini saya klik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau saya punya saya cari online learning, kemudian dataset. Nah, kita bisa lihat di sini ada dataset misalnya student assessment untuk educational change misalnya. Ya. Nah, ini bisa saya klik. Datanya ini tersedia begitu ya. Nah, kita bisa lihat ya kapan dipublish, ya kontributornya namanya siapa, ada deskripsinya, ya, dan ini ada raw datanya nih. Ya, di sini kita bisa lihat ya, student assessment of online learning, ada raw datanya. Dan ini bisa kita download. Ya. Nah, semua data-data yang ada di Mendeley Data ini sifatnya bisa direproduksi. Ya, jadi memang semua orang yang upload datanya ke sini, ya itu sudah sadar betul begitu ya bahwa data ini bisa digunakan untuk kepentingan penelitian selanjutnya. Ya, nah itu Mendeley Data ya. Jadi kita memang menyediakan open access data repository. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu pun ya bisa lihat di sini ada matriksnya ya. Sudah views-nya berapa banyak, sudah berapa kali di-download gitu ya. Ada cara citasi datasetnya. Nah, itu semuanya sudah lengkap. Ya, di sini juga ada steps to reproduce gitu ya. Ada informasi dari authors-nya mengenai cara untuk reproduksi data ini, institusinya dari mana, kategorinya apa gitu ya, license-nya seperti apa. Nah, ini kita bisa bebas ya Bapak Ibu menggunakan data-data yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan data sendiri. Ya, kita kembali ke halaman utama. Nah, kalau Bapak Ibu ingin sharing datanya juga, nah itu tinggal klik yang ini, create a dataset. Ya, create a dataset ini. Kemudian, nah di sini akan langsung terbuka ya informasi seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal masukkan ya, misalnya online learning UNER tes gitu ya. Nanti bisa di-delete Bapak ya.
Jadi ini ya, Bapak Ibu ada meneliti tentang online learning di UNER. Ya, kemudian datanya Bapak Ibu mau share. Nah, ini tinggal di create dataset. Oke. Nah, lalu berikutnya di sini kita akan masuk ke draft-nya. Nah, kita perlu langsung masukkan informasi nih di sini, ya. Title-nya, kontributornya, ya. Ini saya, kemudian bisa nanti ditambahkan kontributor berikutnya siapa. Saya perlu memberikan deskripsi. Ini datanya itu terkait tentang apa sih? Ya, apakah misalnya ini hasil kuesioner misalnya, ya, hasil survei atau apa gitu. Nah, ini diceritakan di sini. Ya. Kemudian, nah, file ini nanti Bapak Ibu tinggal masukkan filenya ke sini. Ya, jadi di sini ada ya drag files all folders here. Ya, nanti langsung tinggal upload saja dan filenya akan muncul di sini. Oke. Ini bisa pakai misalnya Bapak Ibu pakai formatnya CSV atau apa gitu ya. Nah, kemudian di sini bisa dimasukkan nama institusi, kategorinya. Nah, steps to reproduce. Apakah ada langkah-langkah tertentu ya yang Bapak Ibu ingin peneliti lain sebelum reproduksi data itu perlu lakukan dulu, gitu ya. Nah, di sini ada informasi lebih lengkapnya juga ya tersedia. Ya. Nah, kemudian di sini ada license-nya. Ya, kalau untuk ya, license yang normal itu adalah sisi 4.0 ya, di mana pengguna data berikutnya itu perlu mention bahwa dia mendapatkan data dari sumbernya ya, dan sumbernya itu perlu dicantumkan begitu ya. Nah, link juga boleh disediakan. Kalau sudah nanti tinggal publish begitu. Ya, kita bisa lihat previewnya dan kita juga bisa publish juga. Ya, nah data-data ini akan tersedia dan memang bisa digunakan oleh seluruh peneliti dari seluruh dunia. Gitu ya. Jadi memang ini sistemnya adalah keterbukaan data hasil-hasil penelitian. Ya, nanti kalau sudah tinggal bisa dipublish di sini. Ya, ini saya delete ya Bapak Ibu, nanti saya ambil nama ini kan nggak enak. Gitu. Ya. Nah, ini adalah Mendeley data yang juga silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan sebaik-baiknya ya untuk bisa sharing data dan juga bisa mencari data untuk kebutuhan penelitian. Ya. Oke, seperti itu ya sharing saya. Jadi kita tadi sudah bahas banyak hal ya tentang penggunaan Mendeley ya, dari add files, ya, collection, ya, group, ya, bikin annotation, kemudian sampai integrasi dengan Word dan juga Mendeley data. Nah, semuanya ini fungsinya adalah membantu Bapak Ibu ya untuk melakukan manajemen referensi sebaik-baiknya, ya, seefisien mungkin gitu ya, agar penelitian kita bisa jadi lebih cepat gitu ya, dan juga lebih tidak memusingkan kita ya, lebih mudah untuk kita lakukan. Ya, semoga bermanfaat. Sepertinya di chatting juga sudah banyak pertanyaan, jadi kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, saya stop sharing dulu. Oke, baik. Kita mungkin langsung ke sesi tanya jawab ya dengan masih sama dengan Bu Indah ya. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Johan. Penjelasannya sangat detail sekali ya, mulai dari bagaimana kita tahu bahwa Mendeley bekerja, kemudian annotation juga kita istilahnya lebih pada kita refresh lagi begitu nggih Bapak Ibu nggih, bahwa sebelumnya mungkin kita sudah familiar, tetapi dengan adanya workshop online hari ini nantinya akan membantu Bapak Ibu untuk merefresh kembali misalnya tentang apa itu web importer. Mendeley web importer sangat berguna sekali pada saat kita, sehingga kita tidak diribetkan begitu nggih dengan hal-hal teknis, sehingga nantinya penelitian yang kita lakukan itu nantinya akan lebih terintegrasi dan juga lebih cepat untuk selesai begitu. Ada beberapa pertanyaan juga yang sudah saya bisa juga saya bacakan di kolom chat begitu ya Pak Johan. Ya. Mulai dari apakah perpindahan misalnya dari citation reference manager yang lain begitu, misalnya dari EndNote kemudian kita switch ke Mendeley begitu, apakah harus ada cara-cara tertentu seperti itu mungkin yang pertama, atau mungkin yang selanjutnya kita juga bisa lihat bagaimana sampai Mendeley itu bisa mulai dari Mendeley Desktop, kemudian Mendeley itu juga bisa digunakan sebagai tools untuk systematic review. Nah, sampai seperti itu.
Nah, mungkin bisa dijawab oleh Pak Johan satu persatu. Ya, oke baik. Ya jangan semuanya dulu Bu, nggak Oke. ingat. Siap. Siap. Oke, nah yang pertama itu kalau ingin berpindah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin pindah dari sebuah reference manager ke Mendeley, nah yang isi dari seluruh reference manager sebelumnya itu Bapak Ibu bisa download dalam bentuk tadi ya, misalkan BibTeX, Bib gitu ya, kemudian RIS gitu ya, atau EndNote juga bisa. Nah, yang penting Bapak Ibu download dulu semua datanya. Kemudian nanti datanya tinggal diimpor saja ke Mendeley. Ya, jadi tidak harus manual satu-satu, begitu kan kasihan juga ya kalau datanya udah ada ratusan, Bapak Ibu mau migrasi. Nah, itu yang penting di-download metadatanya dalam salah satu dari 3 format tersebut, kemudian diimpor ke Mendeley, dan datanya akan muncul semua di Mendeley. Begitu. Jadi sebenarnya gampang gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, itu untuk digunakan sebagai literatur review apakah bisa? Oh, sangat-sangat bisa begitu ya. Tadi yang seperti saya jelaskan, Bapak Ibu bisa skenarionya adalah misalnya ingin melakukan literatur review terhadap sebuah topik, Bapak Ibu buat folder dan folder itu adalah nama topiknya. Gitu ya. Lalu masukkan semua penelitian untuk literatur review ke dalam folder tersebut ya atau collection tersebut. Nah, lalu di dalamnya itu kan kita bisa berikan bisa berikan annotation. Nah, Bapak Ibu annotate aja sendiri satu-satu begitu ya untuk setiap referensi tersebut. Nah, nanti tinggal annotation-nya itu ya Bapak Ibu masukkan ke Microsoft Word misalnya, dan itu udah jadi literatur review begitu ya. Nanti tinggal dirapi-rapikan saja sesuai dengan format literatur review-nya mau seperti apa. Jadi memang sangat bermanfaat untuk itu. Oke. Baik, semoga terjawab ya Bapak Ibu. Mungkin saya akan bacakan di kolom chat dulu dengan saya ringkas begitu ya. Misalnya untuk style reference di Mendeley untuk aturan penulisan karya ilmiah, bagaimana Mendeley bisa bekerja di sana, Pak Johan? Ya, tadi ya. Jadi kalau kita lihat di Microsoft Word-nya, kalau kita sudah ada Mendeley site-nya ya, nah, itu ada pilihan-pilihan standarnya, ya, pilihan seperti APA, Turabian, Harvard Style, ya, itu macam-macam sebenarnya sudah ada semua. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih reference style-nya itu yang mana. Nah, kalau mau diedit manual, itu juga sebenarnya bisa. Ya, jadi kalau kita sudah masukkan satu referensi gitu ya, lalu kita edit manual sedikit karena mungkin ada perbedaan dengan jurnal atau dari kampus gitu, itu juga bisa kita lakukan. Gitu ya, kita insert dulu otomatis, lalu kita edit sedikit secara manualnya gitu. Baik, semoga terjawab nih Bapak Ibu. Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya, apabila kita add file dari PC begitu kemudian dihapus, apakah itu akan mempengaruhi beberapa kasus memang seperti itu Pak Johan? Apakah yang ada di Mendeley itu akan mempengaruhi file yang ada di kita meskipun kita sudah synchronize begitu? Ya, betul. Jadi kalau Bapak Ibu download PDF begitu ya, kemudian taruh di sebuah folder di laptop, lalu Bapak Ibu masukkan ke Mendeley. Lalu setelahnya Bapak Ibu hapus file tersebut. Yang terjadi adalah di Mendeley-nya datanya ada, tapi begitu Bapak Ibu klik 2 kali, ya itu nggak terbuka apa-apa Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena sebenarnya filenya hilang, gitu. Karena file itu sifatnya offline. Ya, beda tadi kasusnya dengan waktu saya integrasi dengan Science Direct. Gitu ya. Nah, file PDF-nya itu sebenarnya tidak ada di dalam desktop, di dalam laptopnya saya, tapi filenya itu masih online. Nah, akibatnya kalau saya klik 2 kali, itu akan terbuka PDF-nya, tapi PDF itu sebenarnya masih ada di Science Direct. Jadi dia akan terkoneksi dengan DOI-nya. Gitu. Agak teknis sih Bapak Ibu, tapi semoga paham. Ya, oke, Pak Johan, mungkin kita juga beralih ke teman-teman atau Civitas Akademika yang raise hand begitu ya. Misalnya saya coba dari Bu Erma Safitri, silakan Ibu. Baik, matur nuwun Mbak Indah. Terima kasih untuk acara hari ini Prof. Heri Purnobasuki. Baik, untuk Pak Jang, pertanyaan saya, ini saya sudah pernah sih menggunakan Mendeley, tapi ya memang belum expert banget gitu ya. Jadi pertanyaannya, ya jika referensi itu sudah saya koleksi dan sudah saya import, kemudian juga sudah saya tambahkan pada teks, tapi kemudian pada teks tersebut setelah saya klik itu tidak bisa langsung terhubung pada referensi yang ada di bagian reference. Padahal kalau
kita lihat jurnal-jurnal di yang kita dapat gitu ya dari jurnal internasional itu kita klik itu langsung nyambung ke reference. Nah, Oh. kalau punya saya kok nggak bisa nyambung, itu di mana kesalahannya, itu yang pertama. Yang kedua, nah setelah saya lihat ya di bagian reference itu ternyata tetap perlu ada revisi gitu ya. Meskipun sudah saya tulis misalnya Vancouver, saya permintaan dari jurnalnya Vancouver, tapi ternyata tidak bisa persis seperti yang diminta jurnal itu, atau memang demikian ya? Yaitu pertanyaan kedua itu. Terima kasih. Ya, matur Oke. nuwun, Bu Erma. Baik, terima kasih Ibu. Nah, kalau yang pertama Ibu, kalau yang jurnal-jurnal yang kita lihat, artikel-artikel itu kan mereka memang kadang-kadang ada ini ya, langsung linknya ya, yang berwarna biru begitu. Nah, itu biasanya karena mereka lakukan hyperlink gitu. Jadi dari artikel yang sudah masuk citasinya di hyperlinkkan ke DOI. Gitu. Itu akibatnya kalau kita klik di artikel itu langsung terbuka. Tadi belum diajarkan berarti ya sama Pak Jang ya? Kalau Hari tadi ini belum. Ya, belum. Karena itu sistemnya adalah setiap setiap citasinya itu, nah kita perlu hyperlinkkan ke DOI. Itu yang bisa. Berarti ada workshop berikutnya ini. Itu gampang Bu. Itu nanti kalau di citasinya itu Ibu tinggal klik kanan, lalu ada hyperlink. Nah, langsung masukkan saja. Di bagian yang ada dalam kurung tadi ya, yang disitasi dalam kurung itu kita klik kanan. Ya, lalu di hyperlink saja. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, nah kalau di Mendeley itu yang citation style-nya semua citation style yang standar Ibu, gitu ya, API-nya standar, Harvard-nya standar, gitu ya. Nah, cuma ini kadang-kadang memang kalau jurnal bisa punya yang standar itu dimodif sedikit. Akibatnya memang begitu dimodif sedikit, jadinya pasti tidak sama. Gitu. Nah, ini memang kadang-kadang agak menyebalkan juga ya. Iya, merubah semua akhirnya tetap merubah. Karena ada sedikit pergeseran-pergeseran seperti itu, gitu Bu. Memang Mendeley sih ya kita sedianya yang standar-standarnya. Ya. Baik, terima kasih jawaban dari Pak Johan. Semoga terjawab ya untuk Bu Erma. Ada yang sedikit ingin saya tanyakan begitu juga Pak Johan terkait materi hari ini. Misalnya kita di Mendeley data itu apakah nanti versi ketika kita ke Mendeley yang institusi untuk institusi itu apakah kapasitasnya juga sama atau ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan di sana? Itu kemarin saya teringat sesuatu terkait dengan Mendeley institusi yang mungkin perlu kita ketahui juga begitu. Oke, Bu. Kalau Mendeley data ini sifatnya sebenarnya tidak berhubungan dengan Mendeley institution. Mendeley institution itu adalah memberikan storage yang lebih dan sebenarnya kemudahan untuk Bapak Ibu ya selama sudah sign in dengan email Airlangga, nah itu otomatis semua fungsi dari Mendeley Institution itu sudah bisa dinikmati. Gitu. Mendeley Data itu sebenarnya tidak berhubungan dengan Mendeley Institution, karena sifatnya Mendeley Data itu adalah benar-benar free begitu ya untuk semuanya. Ya tanpa Mendeley Institution pun Mendeley Data itu bisa digunakan. Mendeley Data itu ada yang berbayar, jadi ini beda dengan Mendeley Institution begitu ya. Tapi Mendeley Data yang berbayar ini sebenarnya terintegrasinya bukan dengan Mendeley, tapi dengan solution kita yang namanya Digital Commons. Gitu. Itu jadi agak beda gitu ya untuk alurnya begitu Bapak Ibu. Untuk misalnya hal-hal tersebut ya, yang ada perbedaan-perbedaan dari nanti Mendeley data yang tidak free, kemudian yang kita harus ada EPC yang harus kita bayar, kemudian atau ada Mendeley Institution di situ. Mungkin di sini saya juga bisa meminta saran juga kepada Prof. Heri begitu terkait bagaimana kedepannya begitu Prof. Saran dari jenengan terkait dengan kedepannya perpustakaan support system untuk Civitas Akademika begitu Prof terkait Mendeley yang saat ini hadir begitu Prof. Ya kalau bisa dilanggan ya dilanggan saja, kan manfaatnya untuk UNER juga banyak ya, artinya teman-teman yang mau pakai free kalau sudah
kapasitasnya memang bisa ya monggo, tapi dengan dilanggan mungkin satu tadi kapasitas besar, kemudian kedua pendataan sendiri untuk teman-teman di UNER termasuk perpustakaan. Kadang-kadang kan bingung ya, saya punya Sign Direct, saya punya ini, kok nggak ada yang pakai gitu. Nah ini kan kalau dengan memakai seperti ini data itu akan ada gitu. Oh ternyata yang pakai ini, nanti tinggal minta ke dekannya, ini loh sudah saya kasih fasilitas nggak dipakai, ini bagaimana? Itu ngomong katakan publikasinya nggak jalan Pak, karena ini senjatanya sudah banyak. Nah kalau seperti itu mungkin kita bisa lebih mengendalikan. Kalau artinya yang free itu memang teman-teman bisa akses sendiri, tapi kan kita juga nggak tahu. Nah dengan kita bisa memfasilitasi, ini kan hanya salah satu untuk apa yang seperti saya katakan oleh Mas Johan tadi. Teman-teman mungkin mazhabnya juga lain juga nggak apa-apa ya, pakai EndNote atau pakai ini monggo gitu. Kita mungkin dari sisi Mendeley kalau sudah biasa barangkali kemanfaatnya juga banyak. Nah, mungkin kelebihan dari institusi barangkali juga banyak mungkin ya daripada yang free itu. Intinya nanti aksesnya ke perpustakaan itu bisa lebih ditingkatkan gitu. Jadi teman-teman sekarang ini kan dengan era online itu kadang-kadang ke perpustakaan juga malas. Nah, semuanya itu kalau misalnya disediakan perpustakaan, nanti ngambilnya atau aksesnya harus masuk dulu ke webnya perpustakaan. Nah, itu berarti kan kunjungannya juga bisa lebih ini ya. Dan nanti dari kunjungan tadi bisa ditawarkan program-program yang lain dari perpustakaan atau mungkin ada beberapa hal yang misalnya buku atau mungkin apa yang dimiliki perpustakaan bisa ditawarkan ke teman-teman peneliti termasuk mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kita harapkan mungkin mulai S1 sampai S3 semua bisa memanfaatkan Mendeley gitu. Untuk skripsinya kan mereka ya sudah mulai harus diarahkan menggunakan ini supaya kemudahan tadi juga bisa lebih bagus, dan nanti kalau perlu ya mahasiswanya yang ngajari dosennya gitu. Kalau dosennya sudah kolonial seperti saya kadang-kadang, loh Pak pakai ini Pak gitu. Wah itu kan berarti semuanya terintegrasi itu. Kalau mau nyalahkan nggak ada Pak, ini Pak sudah jangan protes ini Pak, pakai file ini Bapak bisa ngecek itu referensi saya sudah betul Pak gitu. Nah ini kadang-kadang juga kita perlukan selain untuk membantu program kami yang di mana LPJB HKI terkait dengan publikasi itu kan teman-teman sudah kita sediakan banyak fasilitas ya, termasuk ini. Jadi kalau misalnya banyak yang menolak atau mengeluh, saya bisa ngomong, kamu itu kurang apa gitu. Uang sudah saya sediakan, insentif sudah ada, Mendeley sudah ada, ini sudah ada. Terus mau apa gitu? Maunya diam terus tiba-tiba publikasi ya nggak ada. Itu aja, jangan download Mendeley, download Jin gitu. Pakai Jin itu bisa. Nah ini kita perlukan supaya semuanya bisa terintegrasi. Intinya kalau memang nanti di perpustakaan memang ada anggarannya atau mungkin bisa diusulkan untuk tahun depan, monggo kami sangat juga berterima kasih gitu, sehingga teman-teman nanti juga bisa kami arahkan untuk menggunakan yang institusi dengan segala kelebihannya, dan nanti mereka juga nyaman untuk bisa di UNER-nya gitu karena banyak yang kita sediakan. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih senang dengan yang lain ya monggo, ini kan pilihan, jadi tidak jadi masalah. Tapi kalau kita berbicara institusi, saya sarankan untuk bisa juga dilanggan kalau memang itu harus berlangganan untuk yang institusi. Nggih, matur nuwun, Mbak Indah. Nggih, matur nuwun Prof Heri atas sarannya untuk kami. Baik, nggih. Untuk informasi selanjutnya nggih Bapak Ibu, bahwa kami di perpustakaan juga ada kegiatan hari ini sebenarnya sudah kami kemas begitu dalam kegiatan library class kami, dalam rangkaian library class kami yaitu di Mendeley Reference Manager begitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga untuk bergabung begitu dengan kelas yang sudah kami create terkait Mendeley yang saat ini sedang kita diskusikan bersama Pak Johan begitu. Kami siapkan trainer-trainer yang tentunya sebelumnya sudah dibekali dengan ilmu juga oleh dari Elsevier dengan dari Pak Johan juga untuk kita sampaikan kepada Bapak Ibu sebenarnya. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Pak Johan ya sebelum kita close acara kita. Bisa dari audiens, sepertinya ada Pak Triono Utomo. Silakan Trio Bapak. Utomo, Mbak. Pak Trio Utomo. Ya, terima kasih Mbak Indah. Ya, selamat pagi Pak Johan. Ya. Saya salah satu pengguna Mendeley, cuma saya belum mendownload yang Mendeley Citation, Mendeley Slide. Saya pakai yang langsung dari Word itu, yang langsung reference kemudian insert citation itu loh Pak Johan. Betul. Nah, terus kemudian ini karena saya yang Mendeley Slide itu kayaknya perlu akun dari Microsoft ya Pak ya?
untuk bisa download ya Pak ya. Oh iya, betul Pak. Jadi Iya. mereka memang sistemnya sekarang Microsoft sudah benar-benar lock, harus ada akun Microsoft. Iya, Gitu. makanya tidak bisa. Terus kemudian apa namanya? Yang ingin saya tanyakan, ketika saya punya beberapa folder di Mendeley, saya pakai yang desktop Pak Johan. Oke, ya. Terus kemudian punya beberapa folder. Di beberapa folder itu ada artikel yang sama Pak Johan. Misalnya saya punya artikelnya Pak Johan misalnya. Johan Jang tahun 2020 misalnya. Saya punya artikel itu di 1, 2, atau 3 folder saya yang berbeda. Terus kemudian saya ingin mensitasi itu di tulisan saya. Kemudian, ketika saya mau mensitasi, akhirnya kemudian di menunya itu muncul beberapa referensi Johan Jang 3 artikel itu. Saya terus terang kadang-kadang itu membingungkan saya Pak Johan. Mau yang urutan pertama, urutan kedua, atau urutan ketiga, karena sama semuanya. Terus akhirnya kemudian kadang-kadang saya itu yang di misalnya di halaman berapa itu milih yang urutan pertama, di halaman yang sekian milih yang urutan kedua. Dampaknya di bibliografi atau di daftar pustaka saya muncul beberapa tulisan daftar pustaka yang sama gitu loh, sehingga saya harus menghilangkan secara manual. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah ada solusinya Pak Johan? Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya untuk jawabannya. Terima kasih Mbak Indah. Sami-sami, monggo Pak Johan. Ya, teknis sekali nih Pak ya, tapi semoga bisa saya jawab. Jelaskan dengan baik nih Pak. Oke, jadi gini, kalau Bapak itu kan berarti menggunakan Mendeley Desktop, kemudian Mendeley Desktop-nya itu ada plugin ke Word-nya tetap ada ya Pak ya? Tapi pakai yang model desktop, benar ya Pak? Iya Pak Johan, benar Pak Johan. Oke. Nah itu memang justru kelemahannya dari desktop Pak yang tadi Bapak ungkapkan itu gitu. Jadi memang kalau kita pakai yang Mendeley Desktop, lalu kita bukan pakai yang Mendeley Site, karena Mendeley Site ini memang baru Pak, gitu ya. Akibatnya adalah kita tidak bisa, ya tadi ya kalau kita ketik satu nama, kemudian nama itu sebenarnya ada banyak begitu ya. Itu lebih sulit untuk kita cari yang mau kita pakai itu sebenarnya yang mana. Itu kekurangannya itu di sana gitu. Nah, karena tidak bisa kita pilih berdasarkan collection. Beda dengan tadi Mendeley Site. Kalau Mendeley Site, saya bisa pilih, oh ini kebetulan memang ada 3 penelitian ini gitu ya, tapi yang saya mau pakai ini di koleksi yang ABC gitu, bukan koleksi yang XYZ. Nah, itu saya bisa pilih di koleksi ABC aja yang nanti muncul. Nah, itu memang bagusnya si Mendeley Site ini yang menghilangkan sebenarnya masalah di Mendeley Desktop. Gitu, Pak. Jadi memang Mendeley Desktop untuk saat ini memang masih harus manual. Oh, gitu. Gitu. Tapi nanti ke depannya, Pak, kalau bisa migrasi ke Mendeley Site, Pak. Itu lebih baru, lebih banyak fitur-fitur yang bisa menghilangkan permasalahan teknis-teknis seperti ini. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Johan. Ya, sama-sama Pak. Mungkin melengkapi pertanyaan Pak Trio, apakah pada saat kita di Mendeley Reference Manager, Word atau MS Word yang kita gunakan itu juga ada minimum update pada tahun berapa begitu, misalnya Pak Johan? Harus menggunakan, ya paling kecilnya terakhir saya cek itu yang 2013 ya. 2012 apa 2013 gitu. Nah, itu masih bisa disupport gitu. Jadi yang 2012 apa 13 ke atas gitu. Tapi memang kalau ada bug, misalnya Bapak Ibu pakai yang 2012-13 gitu ya. Ketika ada bug biasanya itu lama tuh penyelesaiannya Bapak Ibu ya. Karena memang kita pastinya fokus pada Word edisi-edisi yang lebih baru gitu. Ya, mungkin ini nanti yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu peneliti juga ya, bahwa ternyata kalau kita menggunakan Mendeley Reference Manager ada at least kita harus pakai yang 2013 ke atas gitu. Betul. Ya. Mungkin kita masih ada 7 menit lagi atau ada satu pertanyaan lagi mungkin ya Pak Johan ya, adalah question dari Bu Nino. Silakan Bu Nino. Terima kasih Mbak Indah atas kesempatannya. Selamat siang Pak Johan. Ya, siang Bu.
Ya, saya sudah menggunakan Mendeley cukup lama dan saya akhir-akhir ini banyak menggunakan untuk systematic review. Jadi kalau kita melakukan systematic review, biasanya kalau kita import beberapa reference, itu kan ada duplikasi. Ya kan, Ya. Mendeley itu sangat membantu kalau saya menyaring duplikasinya sehingga kalau diletakkan di dalam diagram Prisma itu tidak perlu mensortir satu-satu tapi bisa dibantu oleh Mendeley. Nah, sayangnya kalau mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya selama ini kalau melihat data, alur data berapa yang saya temukan dari Scopus, berapa yang dari Science Direct, berapa yang dari Google Scholar misalnya. Kemudian berapa yang kemudian saya merge sehingga ketemu artikel akhirnya berapa, itu selama ini kan dilakukan secara manual. Nah, pertanyaan saya, apakah ada fasilitas di Mendeley itu yang record itu bisa di-generate secara otomatis sehingga tidak perlu melihatnya satu-satu gitu, Pak. Terima kasih. Ya, oke, Bu. Sampai sekarang belum ada, Ibu. Jawabannya simpel ya. Sampai sekarang memang belum ada sih, Bu, untuk hal tersebut. Karena memang fokusnya Mendeley ini lebih ke arah reference management. Kalau untuk yang Ibu lakukan tadi itu sebenarnya sudah masuk ke ranah research analytics. Nah, Mendeley itu memang keterbatasannya adalah tidak fokus pada research analytics. Setiap analisa yang mau kita lakukan dengan model apapun itu memang banyak yang perlu kita lakukannya lebih ke arah manual kalau hanya memanfaatkan Mendeley saja, begitu, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Okay. Oh ya, maaf tadi yang untuk Word-nya itu 2016, maaf. 2016 ke atas, ya. Saya baru mungkin nanti Bapak Ibu jika menggunakan Mendeley versi Reference Manager, gitu ya, setidaknya 2000 kita ada MS Word 2016 untuk kita bisa gunakan begitu. Ya. Okay. Mungkin di sini bisa saya ringkas atau rangkum workshop online kita hari ini, Bapak Ibu, sangat luar biasa. Mungkin kita tidak bisa untuk mengcover semua pertanyaan Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu bisa tanyakan kepada kami. Jika kami bisa menjawab nantinya, pasti akan kami jawab, dan jika kami kesulitan dalam menjabarkan pertanyaan Bapak Ibu nantinya, akan kami konsultasikan kepada Pak Johan Jang untuk selanjutnya untuk keterbaruan dan update dari Mendeley begitu. Tapi setidaknya hari ini kita bisa refresh kembali Bapak Ibu penggunaan Mendeley sehingga kita bisa lebih maksimal dalam tata citasi begitu ya pada saat kita mengerjakan penelitian, sehingga kita tidak diribetkan dengan hal teknis, sehingga nantinya kita bisa lebih cepat selesai dan lebih terarah, teratur, dan juga lebih rapi dalam citation style kita pada saat kita mengerjakan penelitian begitu. Oke. Di sini kita juga mendapatkan saran-saran juga dari Prof. Heri begitu yang sangat bermanfaat yang kedepannya untuk perpustakaan terkait kita bisa melanggan untuk di versi-versi berikutnya yang nantinya juga akan kita konsultasikan kembali, akan kita follow up, akan kita tindak lanjuti sebagai bagian dari peran kita perpustakaan sebagai support system untuk Bapak Ibu Sivitas Akademika di Universitas Airlangga. Baik, nantinya ya Bapak Ibu secara teknis acara workshop online hari ini akan kami upload di YouTube Perpustakaan Universitas Airlangga begitu. Kemudian nanti untuk materi kita akan konsultasikan kepada Pak Johan untuk berkenan untuk di-share atau bagaimana baiknya. Tetapi nanti untuk rekaman nanti kita bisa share di YouTube Perpustakaan Universitas Airlangga begitu. Baik, terima kasih Pak Johan atas waktu penjelasan yang sangat detail untuk kami Sivitas Akademika Universitas Airlangga, dan juga terima kasih untuk Prof. Heri, seluruh dosen, peneliti, mahasiswa, kelompok pustakawan di Universitas Airlangga yang sudah berkenan hadir hari ini untuk kita sharing diskusi. Terima kasih juga untuk Pak Ika Rudianto yang masih stay di sini, atas dukungan dan support untuk pelatihan dan pengembangan di Universitas Airlangga. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Nantinya bisa kita diskusikan kembali untuk
sesi-sesi berikutnya nantikan acara-acara dari pelatihan dan pengembangan Universitas Airlangga untuk mendukung riset Bapak Ibu di Universitas Airlangga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup untuk acara hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu Indah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Ada recordingnya enggak ya? Kami tunggu Bapak Ibu untuk di library kelas perpustakaan. Mbak Indah masih mute. Oke, Bapak Ibu, engage kami dalam kegiatan Bapak Ibu, kegiatan penelitian Bapak Ibu di Universitas Airlangga, begitu, nggih. Terutama untuk kelas Mendeley kita hari ini sudah kami cover di salah satu library kelas kita, yaitu di kelas Reference Manager. Kami siapkan pemateri dan juga trainer yang sudah nanti bisa untuk memberikan pencerahan dan juga pelatihan untuk Bapak Ibu dosen dan juga peneliti mahasiswa di Universitas Airlangga. Ikuti program-program kami selanjutnya. Matur nuwun. Nggih, Prof. Heri, matur nuwun Prof. rawuhnya. Nggih, Mbak, sami-sami, ngapunten. Nggih, matur nuwun Prof. Heri. Sami-sami semuanya. Terima kasih Prof. Ya, Heri. semuanya. Nggih.